Assalamualaikum, halo Sobat Mabrur. Perkenalkan, nama saya Septia Runesha dari kelas MHU 4C. Halo Sobat Mabrur, sudah tahu kan apa maksud video dari sebelumnya? Yaitu perjalanan dari Indonesia menuju ke Mekah. Lalu di sini saya akan membahas tentang 3 skema haji. Halo Sobat Mabrur, di sini akan membahas jenis pemberangkatan haji di Indonesia. Yang pertama ada haji reguler Sobat Mabrur, yaitu adalah haji yang paling umum diikuti oleh jemaah haji yang melibatkan proses pendaftaran melalui Kementerian Agama setempat atau lembaga pemerintah yang ditunjuk. Maka jemaah haji akan mendaftar dan membayar biaya haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka akan ditempatkan dalam kelompok haji yang diatur oleh pemerintah dan akan melakukan ibadah haji sesuai dengan jadwal dan panduan yang ditentukan. Sobat Mabrur, program haji reguler ini merupakan program resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Masa tunggu haji reguler ini paling lama di antara 2 program lainnya, yaitu mencapai belasan hingga puluhan tahun, tergantung dari banyaknya pendaftar dan kuota di setiap wilayah di Indonesia. Biaya haji reguler ini untuk yang sekarang, tahun 2023, yaitu sekitar 49 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada haji khusus atau biasa disebut dengan ONH+, yaitu memberikan opsi tambahan kepada jamaah haji dengan beberapa fasilitas atau layanan tambahan. Haji ini biasanya disediakan oleh Biro Perjalanan Haji swasta atau agen perjalanan yang berlisensi. Jemaah haji yang memilih haji khusus ini biasanya membayar biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan fasilitas tambahan seperti akomodasi yang lebih baik, transportasi yang nyaman, dan pelayanan yang lebih personal. Program ongkos naik haji ONH+ ini atau haji khusus merupakan program haji resmi yang termasuk kuota haji pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam undang-undang tersebut, program ini diselenggarakan oleh badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus yang disebut penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Masa tunggu program haji khusus lebih cepat daripada haji reguler, yaitu sekitar 5-7 tahun. Biasanya skema ini meliputi perjalanan wisata ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi dan sekitarnya. Peserta skema ini akan mendapatkan pengalaman tambahan selain melaksanakan ibadah haji seperti mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah atau mengelilingi tempat-tempat bersejarah di Mekah. Skema haji plus ini juga bisa mencakup penginapan di hotel bintang 5 dan pelayanan yang lebih lengkap. Biaya program haji ini ditetapkan oleh PIHK dengan mengacu pada aturan Kemenak. Calon jemaah haji khusus ini perlu membayar sekitar 150 juta rupiah hingga 160 juta rupiah, tergantung nilai kurs mata uang ketika mendaftar dan melunasi biaya program tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu haji peroda, merupakan program haji dengan menggunakan visa haji peroda atau visa haji mujamalah atau undangan yang resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Program ini dilaksanakan secara mandiri oleh asosiasi travel yang bekerjasama dengan PIHK. Haji peroda tidak menggunakan kuota haji pemerintah sehingga biasa disebut sebagai haji non-kuota. Haji jalur peroda tergolong program resmi atau legal dalam perspektif aturan imigrasi pemerintah Arab Saudi, asalkan calon jemaah haji mendapatkan visa dan izin dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Visa haji peroda ada 2, yaitu visa yang diberikan kepada calon jemaah secara umum untuk seluruh negara dan visa khusus tamu istimewa Kerajaan Arab Saudi.
biaya haji peroda jauh lebih mahal dibanding haji bus dan haji reguler, berkisar antara 250 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah per orang, sesuai fasilitas yang diberikan. Halo Sobat Mabrur, di sini akan melanjutkan pembahasan tentang 3 skema ketika melakukan ibadah haji. Yang pertama yaitu haji bersama-sama dengan rombongan satu kloter. Bagi jemaah haji yang sehat dan mampu, haji bersama kloter merupakan salah satu bentuk pelaksanaan haji ifrad dan haji tamattu. Jamaah dalam satu kloter akan melakukan perjalanan dari negara asal menuju Arab Saudi bersama-sama. Mereka akan ditemani oleh petugas atau pembimbing yang bertanggung jawab mengurus proses haji mereka, mulai dari keberangkatan, penginapan, pelaksanaan ibadah haji, hingga kepulangan ke negara asal. Kemudian Sobat Mabrur, yang kedua, safari wukuf bagi jemaah haji sakit dalam perawatan di KKHI atau RAS yang mampu dibawa ke Arafah untuk wukuf dengan bus atau ambulan, baik dengan duduk atau berbaring. Safari wukuf merupakan salah satu skema dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah lansia di fase puncak haji, yaitu fase wukuf di Arafah, Musdalifah, sampai ke Mina. Yang ketiga yaitu badal haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah, atau sakit dan tidak dapat disafari wukufkan, atau jamaah mengalami gangguan jiwa. Sedangkan badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh orang lain atas nama orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Skema badal haji ini merupakan alternatif bagi individu yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung. Terima kasih telah menonton Sobat Mabrur. Semoga mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Dadah, sampai jumpa.